Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K Guru untuk periode yang kedua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Seorang guru ingin menciptakan suasana kelas yang lebih dinamis dan interaktif dengan memanfaatkan teknologi. Namun ia merasa kesulitan untuk mengatur interaksi yang efektif antara siswa selama menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk meningkatkan interaksi tersebut? A. Menggunakan teknologi hanya sebagai sarana menyampaikan materi tanpa memperhatikan interaksi siswa. B. Menggunakan alat atau aplikasi yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan memberikan umpan balik secara langsung dalam waktu nyata. C. Menghindari penggunaan teknologi dan kembali menggunakan metode tradisional yang lebih terbukti efektif dalam menjaga interaksi siswa. D. Memberikan tugas individu melalui platform teknologi tanpa melibatkan interaksi antar siswa. E. Memfokuskan semua interaksi pada guru dan mengabaikan partisipasi siswa dalam pembelajaran berbasis teknologi. Silahkan Bapak Ibu jawab. Baik, jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu menggunakan alat atau aplikasi yang mendukung kolaborasi dan diskusi antar siswa dapat meningkatkan interaksi dan memperkaya pengalaman belajar. Jadi jawaban pada soal yang pertama adalah B. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, seorang guru di sebuah sekolah dasar mendapati bahwa beberapa siswa sering bermain di area sekolah yang tidak diawasi, seperti di dekat lapangan olahraga atau taman sekolah yang cukup sepi. Guru tersebut khawatir jika siswa-siswa tersebut cedera atau terlibat dalam kecelakaan. Apa langkah pertama yang harus diambil oleh guru ini untuk memastikan keselamatan siswa? A. Menegur siswa yang bermain di tempat tersebut dan memperingatkan mereka untuk tidak bermain di sana lagi. B. Membangun jadwal pengawasan untuk memastikan bahwa area tersebut selalu diawasi oleh guru atau petugas yang bertanggung jawab. C. Mengabaikan masalah ini karena siswa sudah cukup besar untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka sendiri. D. Menghentikan kegiatan fisik di sekolah sama sekali untuk menghindari kecelakaan. E. Membiarkan siswa bermain di area tersebut dengan harapan mereka akan menyadari bahaya yang ada. Silahkan Bapak Ibu jawab untuk soal yang kedua. Baik, soal yang kedua, jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu membangun jadwal pengawasan adalah langkah tepat untuk memastikan keselamatan siswa. Karena pengawasan yang konsisten dapat mencegah kecelakaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Seorang guru menerima laporan bahwa beberapa siswa di kelasnya saling bertengkar dan melakukan perilaku agresif satu sama lain selama waktu istirahat. Bagaimana guru tersebut seharusnya menanggapi situasi ini untuk memastikan keselamatan siswa dan mencegah kekerasan lebih lanjut? A. Mengabaikan laporan tersebut dan membiarkan siswa menyelesaikan masalah mereka sendiri. B. Menanggapi laporan tersebut dengan segera berbicara dengan siswa yang terlibat dan mencari solusi untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. C. Mengumpulkan semua siswa yang terlibat dalam sebuah rapat besar di depan kelas dan memberikan mereka hukuman bersama-sama. D. Meminta pihak sekolah untuk memberikan sanksi kepada siswa yang terlibat dalam pertengkaran tersebut. E. Membiarkan situasi berkembang tanpa campur tangan karena itu adalah hal yang biasa terjadi di sekolah. Silakan Bapak Ibu jawab untuk soal yang ketiga. Baik, untuk jawaban soal yang ketiga adalah B ya.
Menanggapi laporan dengan segera dan mencari solusi, damai adalah langkah terbaik untuk menghindari kekerasan lebih lanjut dan memastikan keselamatan siswa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Baik, kita lanjut ke soal yang keempat. Di tengah pandemi COVID-19, seorang guru di sebuah sekolah menengah merasa kesulitan dalam mengatur jarak fisik yang aman antar siswa selama kelas tatap muka. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk memastikan keselamatan siswa terkait dengan protokol kesehatan? A. Mengabaikan aturan jarak fisik karena siswa sudah cukup dewasa untuk mengatur diri mereka sendiri. B. Menata ulang kursi di dalam kelas dan memberikan instruksi yang jelas kepada siswa tentang pentingnya menjaga jarak fisik dan memakai masker. C. Membatalkan semua kelas tatap muka dan mengadakan kelas daring sebagai solusi. D. Menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah dan tidak mengambil tindakan apapun. E. Mengizinkan siswa untuk berbicara satu sama lain tanpa masker selama kelas berlangsung. Silahkan Bapak Ibu jawab pada soal yang keempat. Baik, jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu menata ulang kursi dan memberikan instruksi yang jelas adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik di kelas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang kelima. Seorang guru menyadari bahwa banyak siswa di kelasnya mengeluh tentang bully yang terjadi di luar kelas, baik secara fisik maupun verbal. Sebagai seorang guru yang peduli, apa langkah pertama yang seharusnya diambil untuk mengatasi masalah ini dan menjaga keselamatan serta kesejahteraan siswa? A. Mengabaikan masalah bully tersebut karena itu bukan tanggung jawab guru di dalam kelas. B. Mendiskusikan masalah bully secara terbuka di kelas dan mengedukasi siswa tentang dampak buruk dari perundungan serta bagaimana melaporkannya. C. Memberikan hukuman kepada siswa yang terlibat dalam perundungan tanpa mendengarkan penjelasan mereka. D. Membiarkan siswa mengatasi masalah mereka sendiri dan hanya menindaklanjuti jika ada tindakan kekerasan fisik. E. Menyuruh siswa yang menjadi korban perundungan untuk menghindari situasi tersebut dan menghadapinya sendiri. Silakan Bapak Ibu jawab untuk soal yang kelima. Baik, jawaban yang paling tepat pada soal yang kelima adalah B ya, yaitu mendiskusikan masalah bully secara terbuka dan mengedukasi siswa tentang cara menghadapinya adalah langkah pertama yang efektif untuk mencegah dan mengatasi perundungan. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan soal P3K Guru tahun 2024 untuk periode yang kedua pada tahun 2025. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.